Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada KD, yaitu KD 3.7, menganalisa informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Sedangkan KD 4.7-nya adalah menggunakan informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Nah, dari dua KD ini, maka untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu tentang pengelolaan data, informasi, dan internet. Nah, untuk itu, mari kita simak materi pada slide berikut ini. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang data. Jadi sebelum kita itu mempelajari lebih jauh, maka kita harus mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan data. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari sering mengatakan atau menyebut istilah data. Mari kita lihat anak-anak. Berikut ini adalah pengertian data yang saya kutip dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari Kuswadi dan E. Mutiara. Dalam definisi ini, data adalah sekumpulan keterangan yang didapatkan dari suatu observasi atau pengamatan yang dapat berupa angka, sifat, atau lambang. Kemudian pengertian yang berikutnya adalah dari Nuzula Agustina. Pengertian data di sini adalah keterangan mengenai suatu hal yang sering terjadi dan berupa himpunan fakta, huruf, angka, kata, gambar, grafik, tabel yang menyatakan sesuatu objek, pemikiran, dan situasi kondisi. Itu definisi data yang kedua. Berikutnya adalah yang ketiga dari Arikunto Suharsimi. Pengertian data adalah semua angka-angka dan fakta yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Kemudian pengertian yang berikutnya, secara umum ini di sini disebutkan data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Karena melalui data, maka seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Nah, kira-kira itu anak-anak sekelumit tentang pengertian data. Menurut Ibu sendiri, data itu merupakan deretan
angka-angka, atau fakta-fakta, atau tulisan, atau huruf, atau gambar, ya, yang belum memiliki makna. Jadi itu kira-kira pengertian data. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat kalian semua, apa data itu? Silakan nanti dituliskan di bukunya masing-masing. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Setelah kita mempelajari data, pengertian data, kita lanjutkan tentang fungsi dan manfaat data. Tentunya data itu memiliki fungsi-fungsi dan manfaat dalam kehidupan manusia. Nah, berikut ini diantaranya adalah fungsi dan manfaat data. Yang pertama, data digunakan sebagai acuan dalam implementasi berbagai kegiatan. Yang kedua, data digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Yang ketiga, data merupakan dasar dan pedoman dalam merencanakan, melakukan evaluasi suatu objek penelitian. Berikutnya adalah untuk membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan masalah. Itu tadi adalah anak-anak beberapa fungsi dan kegunaan data. Kita lanjutkan lagi tentang jenis-jenisnya. Di dunia ini anak-anak ada berbagai macam jenis data, ya, yang mungkin tidak akan mampu kita sebutkan semuanya satu per satu. Tapi setidaknya dalam pembahasan ini kita akan melihat jenis-jenis data berdasarkan kategorinya. Di antaranya yang pertama adalah berdasarkan sumbernya, yaitu data internal dan data eksternal. Yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Yang ketiga, berdasarkan waktu pengumpulannya, diantaranya adalah data yang berupa data time series atau berkala atau periodik. Yang kedua adalah data cross-section. Yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer dan ada data sekunder. Itu tadi diantaranya adalah jenis-jenis data anak-anak yang bisa kita sampaikan. Di antaranya adalah itu. Kita lanjutkan ke pengertian informasi anak-anak. Kalau kita menyebut informasi, tentunya kita tidak akan terlepas dari data. Karena data dan informasi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, tentunya kita juga harus bisa mengetahui apa pengertian informasi. Beberapa pengertian informasi menurut para ahli, diantaranya yang pertama menurut Raymond McLeod. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk baru yang memiliki makna bagi penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini atau di masa depan. Pengertian yang kedua, informasi adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi si penerima dan menggambarkan peristiwa nyata yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut De Liangqi,
Informasi atau keterangan adalah rangkaian kata, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung buah pikiran maupun pengetahuan yang dapat digunakan oleh pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta. Ini lebih lengkap, lebih luas ya. Kemudian berikutnya adalah menurut Firmansyah. Informasi adalah data dan angka yang sudah diberi nilai dan makna. Berikutnya adalah informasi menurut Tata Sutabri. Informasi adalah data yang sudah diklasifikasikan atau diolah dan diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini anak-anak, kalau dilihat dari pendapat-pendapat ini, maka jika diambil kesimpulan adalah intinya informasi itu adalah data-data yang sudah melalui proses pengolahan. Sehingga informasi ini siap disajikan dalam bentuk yang sudah dikemas rapi, siap diedarkan dan siap diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan atau oleh siapa saja. Nah, itu. Nah, kalau data tentunya karena ini bunyinya adalah data yang sudah diolah, berarti data itu merupakan informasi yang belum melalui proses pengolahan atau istilahnya adalah yang masih mentah. Ya. Seperti itu untuk memudahkan kita berpikir. Ya. Kemudian kita lanjutkan anak-anak, setelah kita mengetahui data sudah tahu, informasi sudah tahu, kemudian kita lanjutkan ke fungsinya. Fungsi dari informasi. Berikut ini adalah 7 fungsi informasi bagi manusia. Yang pertama sebagai sumber berita. Ya. Jadi informasi itu berfungsi sebagai sumber berita. Berita apa saja anak-anak ya. Yang kedua adalah sumber pengetahuan baru. Ini sumber pengetahuan tentang segala bidang. Ya, segala bidang apa saja. Yang tentunya yang bisa diketahui dari kita membaca, dari kita mendengarkan, dari kita melihat, dari kita mengalami. Nah, itu merupakan hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga memberikan kepastian. Ya. Jadi informasi itu juga bisa berfungsi sebagai atau bisa memberikan kepastian. Banyak hal-hal yang kita ketahui tapi kadang-kadang kurang bisa dipertanggungjawabkan kepastiannya. Oleh karena itu, dengan adanya informasi, maka manusia atau masyarakat akan tahu kepastiannya. Mana yang baik, mana yang buruk, atau mana yang benar, dan mana yang salah. Berikutnya adalah informasi juga bisa berfungsi sebagai hiburan anak-anak. Karena informasi yang disajikan itu dalam berbagai bentuk atau wujud. Bisa gambar, bisa tulisan, bisa kata, bisa huruf, bisa ilustrasi, bisa mungkin video, bisa film, dan sebagainya. Wujudnya. Sehingga hal-hal itulah bisa memberikan hiburan kepada para pembaca atau bagi pengguna. Yang berikutnya adalah alat untuk mensosialisasikan kebijakan. Hal ini biasanya dilakukan atau digunakan di lingkungan kantor, baik kantor perusahaan swasta maupun kantor instansi pemerintah. Jadi bisa digunakan untuk menyampaikan, menginformasikan
atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di dalam lingkungan kantor tersebut. Yang berikutnya adalah sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat. Anak-anak, hingga saat ini dengan informasi, banyak masyarakat itu yang terpengaruh pada hal-hal yang telah dibaca atau telah diketahui, baik itu lewat media elektronik maupun lewat media massa lainnya. Nah, tapi ini tentunya mempengaruhi masyarakat baik itu dari segi negatif maupun segi positif. Bagi para masyarakat yang mengetahui bahwa itu negatif, pasti tidak akan ikut terpengaruh. Tetapi fungsinya juga bisa untuk mempengaruhi dalam arti yang positif, ya, arti yang baik, ya, untuk menyampaikan berita-berita yang baik, berita-berita yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketujuh adalah dasar dalam menyampaikan opini. Anak-anak, jika kita ingin menyampaikan pendapat atau opini, tentunya kita harus berdasarkan informasi yang benar. Baik benar sumbernya, baik benar faktanya. Ya. Jadi tidak boleh informasi yang kita gunakan untuk menyampaikan opini, tapi informasi yang salah. Itu tidak boleh. Jadi harus tahu bahwa informasi ini adalah informasi yang benar atau valid. Kita lanjutkan, berikutnya adalah manfaatnya. Sesuai definisinya, setiap informasi haruslah memberikan manfaat. Tentunya memberikan hal-hal yang bersifat positif dan membangun. Ya. Nah, apakah manfaat dari informasi tersebut? Nah, bisa kita lihat berikut ini. Yang pertama, meminimalkan risiko dalam mengambil keputusan yang salah. Jadi kalau informasi yang salah digunakan untuk mengambil keputusan, tentunya akan menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Yang kedua, memberikan gambaran yang tepat dan faktual sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Berikutnya adalah menyajikan tren atau kecenderungan tentang sesuatu hal di masa mendatang. Ini juga manfaat dari informasi, anak-anak, ya. Jadi bisa menyajikan hal-hal, berita-berita atau informasi yang baru dan yang menjadi tren saat ini maupun di masa yang akan datang. Berikutnya, bermanfaat untuk mengurangi potensi keresahan akibat kondisi yang tidak pasti. Kadang-kadang kita itu mendengarkan informasi yang belum pasti, yang kita dengarkan, yang kita lihat, kita baca, kadang-kadang sesuatu hal yang tidak pasti, sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bisa menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Dengan informasi ini, yang benar bisa seminimal mungkin untuk mengurangi potensi keresahan. Berikutnya adalah menjadi dasar dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan. Jadi dengan informasi itu, maka kita dapat menentukan jalan keluar dari sebuah persoalan. Jadi kalau ada masalah, maka berdasarkan informasi tersebut, maka bisa menyelesaikan permasalahannya. Yang berikutnya adalah mengefektifkan alur kerja dalam sebuah organisasi. Ini terutama untuk yang di lingkungan kantor atau perusahaan, anak-anak, ya. Jadi informasi ini bisa bermanfaat untuk mengefektifkan alur kerja atau instruksi kerja. Jadi kemana kita harus bekerja, tahapnya dari mana menuju kemana, setelah selesai A, kemana lagi ke B, atau dan seterusnya. Tuh. Berikutnya adalah mempertahankan citra positif perusahaan dan meningkatkan kepercayaan.
citra positif itu maksudnya adalah nama baik ya anak-anak ya, goodwill dalam sebuah perusahaan. Maka jika kita itu memiliki informasi yang benar, yang valid, maka itu akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja. Berikutnya adalah bermanfaat untuk membantu menyusun materi promosi agar lebih jelas dan terarah. Tentunya dengan ada informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ini akan membantu menyusun materi promosi yang lebih jelas, terarah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian menjadi dasar pertanggungjawaban atas sebuah keputusan atau tindakan yang sudah dilakukan. Jadi informasi ini bermanfaat sebagai dasar pertanggungjawaban. Jadi hal-hal yang sudah kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan kepada atasan atau pimpinan kita. Nah, oleh karena itu, maka informasi ini harus benar. Kemudian yang terakhir adalah memberikan bukti yang valid ya kepada pihak lain. Valid itu benar, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kesan, opini atau isu atau kadang-kadang katanya gitu ya. Jadi bukan itu, tapi memberikan bukti yang sah dan benar kepada pihak lain. Itu antara lain anak-anak manfaat informasi. Jadi banyak sekali anak-anak. Kalau ditulis satu persatu, diuraikan lagi masih banyak lagi. Tapi setidaknya dengan seperti ini kalian tahu bahwa informasi itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan lagi jenisnya anak-anak. Jenis-jenis informasi. Dalam keseharian tentu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya. Oleh karena itu untuk lebih memahami, maka berikut ini diantaranya adalah jenis-jenis informasi yang bisa kita temukan. Di antaranya satu, jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, seperti misalnya sebuah peristiwa atau fenomena alam di suatu daerah tertentu. Gitu. Fenomena alam yang muncul di suatu daerah tertentu. Yang kedua, itu informasi yang memberikan panduan. Misalnya, informasi tentang tutorial cara membuat kerajinan tangan atau tips agar bisnis lancar dan sukses. Bisa juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kita juga sudah memberikan tutorial, berarti itu akan memberikan informasi pada kalian semua untuk melakukan langkah-langkah dalam membuat atau menggunakan aplikasi tertentu untuk membuat produk tertentu. Kemudian yang kedua, jenis informasi berdasarkan format penyajiannya. Nah, format penyajiannya itu ada yang dalam bentuk tulisan atau teks, ada juga yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk foto, ada yang berbentuk lukisan, kemudian kadang-kadang juga seperti kaligrafi, seperti juga misalnya gambar ilustrasi gitu ya, sketsa dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk video atau film. Karena bentuk-bentuk ini juga bisa membantu untuk lebih memperjelas dan memahami pada suatu hal jika disajikan dalam bentuk-bentuk yang menarik. Kita lanjutkan lagi. Jenis yang ketiga ya anak-anak ya, jenis informasi berdasarkan aspeknya atau aspek itu sama istilahnya adalah sesuai dengan sudut pandang atau bidangnya.
Yang pertama adalah dari aspek ekonomi, ada aspek pendidikan, aspek kesehatan, gaya hidup, politik, dan sebagainya. Ya, jadi berbagai macam aspek itu ada. Kemudian yang keempat adalah jenis informasi berdasarkan cara penyampaiannya. Ada informasi yang bisa disampaikan setiap waktu. Jadi baik diminta atau tidak, waktunya disampaikan, sampaikan aja. Tidak mengenal waktu, artinya dalam 24 jam kita bisa menyajikan sebuah informasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan atau disajikan secara berkala. Misalnya kalau program TV misalnya seminggu sekali atau 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan seterusnya. Kemudian ada juga informasi disampaikan secara mendadak. Hal ini disampaikan karena terjadi suatu kegiatan atau peristiwa. Kemudian informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi yang hanya bisa didapat setelah mengajukan permintaan. Jadi informasi itu ada yang memang untuk mendapatkannya dengan cara meminta, ya, meminta persetujuan, mengajukan permintaan seperti itu. Tapi ada juga yang secara program memang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu diantaranya anak-anak jenisnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang data dan informasi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa apa perbedaan antara data dan informasi. Jadi dalam bahasa yang mudah dan sangat sederhana, kalau data itu merupakan informasi yang belum diolah. Ya. Jadi istilahnya masih informasi yang sifatnya masih mentah, ya, atau berupa bahan yang kita sebut dengan data tadi. Sedangkan informasi adalah data-data atau fakta yang sudah diolah atau sudah diproses dan menjadi informasi yang siap untuk disebarluaskan. Jadi di situ anak-anak perbedaannya secara mudah ya, secara gampang-gampangnya mikir seperti itu. Jadi informasi itu data yang sudah diolah, sudah memiliki makna, sudah memiliki nilai, dan siap disebarkan kepada siapa saja. Ya, sudah melalui proses pengolahan. Nah, itu anak-anak kalau disimpulkan secara garis besar dengan cara yang berpikir yang paling sederhana. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke pengertian internet. Tadi materinya adalah pengolahan data, informasi, dan internet. Nah, sekarang ini kita internet. Kita sering mengatakan internet. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu kalau ditanya internet itu apa. Kita wajib tahu anak-anak ya. Kita cari tahu apa itu yang namanya internet. Lagi-lagi saya mengutip dari definisi menurut para ahli. Jadi menurut para ahli adalah diantaranya ini. Yang pertama, menurut Siberu tahun 2011. Dinyatakan bahwa internet ialah interconnected network. Atau kadang-kadang ada anak-anak yang menyebut interconnection network. Nah, itu yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara komputer yang satu dan komputer yang lain. Kalau di sini sebutkan internet yaitu interconnected network yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan antar komputer secara global. Ya. Global itu komputer dari seluruh dunia gitu ya. Internet dapat bekerja sama seperti jaringan komputer
dan juga jaringan komputer lokal maupun jaringan komputer area yang lebih luas. Nah, area lebih luas itu area yang mana? Kita itu kan ada area yang lokal, ada regional, ada nasional maupun internasional. Jadi ini jaringan yang luas ya. Dan internet menggunakan sebuah protokol komunikasi yang sama, yaitu TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Control Protocol. Pengertian yang kedua, menurut Allen tahun 2005, pengertian internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain dan dapat membaca serta menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang biasa kita kenal dengan istilah Internet Protocol atau IP dan juga Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol juga memiliki definisi lebih lanjut. Menurut Allen, merupakan sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana komputer dapat berinteraksi satu sama lainnya. Panjang ya anak-anak ya. Pelan-pelan bacanya supaya bisa diresapi intinya. Bisa dipahami maksudnya. Berikutnya adalah menurut Harjono tahun 2009, internet memiliki arti yaitu kumpulan dari beberapa komputer, bahkan bisa mencapai jutaan komputer di dunia, kemudian saling terhubung dan terkoneksi satu sama lainnya. Supaya komputer dapat saling berinteraksi dan terkoneksi, maka diperlukan suatu media agar saling menghubungkan antar komputer. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, bisa juga satelit maupun sambungan telepon. Nah, ini menurut Harjono. Masih pengertian internet anak-anak menurut Supriyanto tahun 2006. Internet memiliki arti yaitu suatu hubungan dengan berbagai jenis komputer dan dengan jaringan yang ada di dunia, serta memiliki sistem operasi dengan aplikasi yang berbeda. Hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi, misalnya telepon dan satelit, yang juga menggunakan protokol standar dalam melakukan komunikasi, yaitu TCP atau IP, Transmission Control, atau Internet Protocol. Nah, ini juga ada dari teori, selain dari pendapat para ahli, dan ini teori secara umum, internet adalah satu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP. Jadi hampir sama anak-anak ya. Kalau dilihat dari pendapat-pendapat itu, kalau disimpulkan core-nya adalah ya kumpulan atau jaringan dari atau kumpulan dari banyak komputer yang terhubung dan terkoneksi ya, komputer dari seluruh dunia yang dihubungkan atau terkoneksi ya dengan jaringan internet di seluruh dunia. Jadi intinya sama. Semua pendapat ini intinya sama. Kemudian kita lanjutkan manfaat internet. Kalau menurut pendapat kalian, manfaat internet itu apa saja dalam pikiran kalian? Pasti tahu kan? Nah, kita ikuti di antaranya.
Satu dalam bidang bisnis. Nah, ini kalian pasti tahu dalam bidang bisnis itu internet untuk apa. Bahkan banyak dari kalian yang sudah menjalankan bisnis dengan media internet, dengan bantuan sarana internet. Ya, bidang bisnis untuk jualan online, ya kan, untuk mencari informasi dan sebagainya yang ada kaitannya dengan bidang bisnis atau perdagangan atau perekonomian dan sebagainya. Kemudian dalam bidang pendidikan. Nah, kita ini sekarang juga dalam rangka memanfaatkan internet dalam bidang pendidikan. Hampir setiap hari kita harus terkoneksi atau tersambung dengan internet. Dalam rangka apa? Pembelajaran. Ya. Guru memberikan tugas, kalian mengerjakan menggunakan internet juga, kemudian kalian mengumpulkan lagi juga dengan fasilitas internet. Harus tersambung dengan internet. Jadi kita saat ini dalam era pandemi ini adalah memanfaatkan internet semaksimal mungkin dalam bidang pendidikan. Kemudian dan bidang informasi juga gitu. Hampir setiap hari kita saling bertukar informasi, saling bertanya, saling memberi informasi. Itu untuk kegiatan kita setiap hari, setiap saat. Kadang-kadang tidak hanya pagi, siang, sore, tapi malam bahkan dini hari. Kita mencari dan memberikan informasi kepada pihak lain. Kemudian bidang kesehatan. Banyak anak-anak ya, dalam bidang kesehatan itu kita bisa mencari informasi dalam bidang kesehatan, misalnya tentang penyakit, misalnya tentang COVID, tentang yang sekarang lagi ngehit kaitannya dengan COVID adalah vaksin dan sebagainya, kemudian obatnya penyakit atau COVID itu apa, penangkalnya apa, dari mana dan sebagainya, obatnya apa, terus penanganannya bagaimana bagi yang sudah sakit, itu bisa kita akses dari internet. Kemudian bidang sosial dan hiburan, ini juga banyak anak-anak ya. Bidang sosial itu tentunya yang ada hubungannya dengan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Bisa juga untuk manfaat hiburan. Mungkin kalian yang lagi bosen, boring, bete, yang kalian istilahnya bete, yang mager, ya kan, malas gerak, yang bad mood, yang dan segala macam, apalagi. Nah, ini dengan adanya internet, kita bisa manfaatkan internet untuk mencari hiburan-hiburan, ya. Jadi begitu. Kemudian bidang yang lainnya mungkin tidak bisa disebutkan seluruh bidang, karena kita kalau menyebutkan semuanya kita tidak akan selesai dalam sehari semalam. Tapi setidaknya dengan seperti ini kalian tahu. Informasi bidang apa saja, ya, kependudukan dan sebagainya, kependudukan, tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu secara detail. Kemudian kita lanjutkan, anak-anak. Nah, fungsi dan tujuannya kita berinternet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa memudahkan untuk mengakses informasi. Dalam waktu yang singkat, kita dapat mendapatkan informasi dari mana saja dan tentang apa saja, ya, dengan mudah, cepat, dan tepat. Ya, kita bisa menggunakan internet untuk mengakses informasi. Kemudian untuk memudahkan komunikasi, bisa dibayangkan anak-anak ya, di masa pandemi seperti sekarang ini, seandainya kita tidak ada internet, tidak ada saluran telepon, tidak ada satelit. Nah, bagaimana kita dapat berkomunikasi? Pasti kita akan lumpuh, kita akan dalam kesulitan
berkomunikasi dengan semua pihak, ya, dengan orang lain, dengan teman lain, dengan saudara, dengan tetangga dan sebagainya. Jadi ini sangat memudahkan dalam berkomunikasi. Kemudian memudahkan dalam pekerjaan. Ini perusahaan banyak menggunakan internet sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisien dengan memiliki sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, jadi memudahkan dalam pekerjaan. Bahkan ya, bagi para pekerja yang sekarang karena pandemi ini banyak di PHK atau dirumahkan, maka dengan internet pun kita juga bisa mencari informasi atau mencari pekerjaan baru dengan menggunakan media internet, mencari ke sana sini ke situs-situs lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu juga akan memudahkan. Itu fungsi dan tujuannya. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan tentang internet dengan segala, nanti anak-anak ya, mungkin untuk lebih dalamnya, maka kalian jangan hanya terpancang pada yang Ibu sajikan di sini. Ini hanya sekelumit saja, ini hanya luarnya saja, ini hanya permukaannya saja. Lebih dalam dan lebih jelasnya, maka kalian nanti juga akan mengeksplorasi diri. Kamu akan mencari tahu yang lebih jauh dan lebih dalam lagi agar mengetahui apa itu data, apa itu informasi, apa itu internet. Nah, dengan berbagai macam cara dan media. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan anak-anak ke pengiriman dan penyimpanan dokumen online. Ini juga masih ada kaitannya dengan data, informasi maupun internet. Tetap berkaitan. Ya. Jadi, bagaimana kita bisa mengirimkan, bagaimana kita bisa menyimpan dokumen dalam bentuk online atau dokumen yang berupa dokumen online. Akan tetapi kita juga harus tahu dulu yang dimaksud dokumen itu apa, ya, wujudnya apa dan sebagainya. Kita melihat pengertian dokumen dulu. Nanti ini lebih jauhnya untuk dokumen ini mungkin akan bisa kalian temui di mata pelajaran kearsipan anak-anak ya. Jadi di kearsipan juga ada dokumen. Nanti lebih jelasnya juga bisa mencari tahu di mapel itu. Nah, dokumen ini, ada pengertian dokumen menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dokumen ialah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Tertulis itu bisa tertulis dengan tangan, bisa tertulis dengan komputer. Ya. Tercetak artinya bisa itu berupa print out dari printer maupun dari mesin cetak. Kemudian menurut Kamus Kepegawaian, dokumen adalah semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak. Atau segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarluaskan. Kemudian menurut Kamus Bahasa Inggris Webster, dokumen dapat membuktikan dengan keterangan, melengkapi keterangan dengan fakta-fakta. Dokumen melengkapi keabsahan keterangan seperti surat keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran seperti untuk melengkapi sebuah buku atau tesis. Itu kalau menurut Kamus Bahasa Inggris Webster. Kemudian kalau menurut Ensiklopedia Indonesia, dokumen berarti surat akta, surat piagam, surat resmi, dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberikan keterangan untuk penyelidikan ilmiah dalam arti luas. Jadi kalau disimpulkan atau misalnya untuk mudah-mudahnya mikir, dokumen itu adalah sesuatu yang tertulis, tercetak, ya, atau terekam, tapi berisi bahan keterangan yang dibutuhkan.
Intinya seperti itu. Dalam bahasa yang sederhana. Karena kita itu sering mengatakan dokumen-dokumen itu. Sebenarnya dokumen itu yang mana? Ya pokoknya sesuatu yang tertulis, tercetak, terekam, ya, yang disusun, yang dikumpulkan, disusun, disediakan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai dokumen. Yang jelas berisi bahan keterangan. Kita lanjutkan. Nah, fungsi dan kegunaannya dokumen itu apa? Nah, berikut ini. Yang pertama, dokumen berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemudian sebagai bukti hitam di atas putih atas apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Jadi sebagai bukti anak-anak ya. Kemudian dokumen juga sebagai data pendukung apabila ada masalah. Kemudian sebagai data pendukung untuk proses pengurusan kargo. Jadi itu diantaranya adalah fungsi dan kegunaan dokumen. Tapi sebenarnya masih kalau diuraikan lagi juga masih banyak ya. Berikutnya kita akan bahas tentang jenisnya. Dokumen itu banyak sekali jenisnya. Nah, oleh karena itu untuk mempelajarinya perlu dikelompok-kelompokkan. Nah, ini jenis dokumen berdasarkan kepentingannya. Ada dokumen pribadi, dokumen niaga, ada dokumen sejarah, dan dokumen pemerintah. Di dokumen pribadi itu seperti kartu tanda penduduk, akte kelahiran, kemudian juga misalnya ijazah, SKHUN, nah, nilai, raport, nah itu termasuk dokumen pribadi. Kemudian dokumen niaga, ini orang-orang yang bergerak dalam bidang perniagaan. Dokumennya berupa apa? Ada letter of credit, ada promise, ada cek ya, ada giro, ada bilet giro, kemudian ada akta pendirian perusahaan, kemudian ada TDP, ada SIUP, surat izin usaha perdagangan dan sebagainya. Ya, itu berarti dokumen yang berkaitan dengan niaga. Kemudian dokumen sejarah, misalnya naskah proklamasi, ya, yang dulu disebut-sebut sebagai surat Super Semar atau surat perintah 11 Maret, kemudian dan sebagainya. Ya. Kemudian ada surat dokumen pemerintah, misalnya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian keputusan menteri, keputusan presiden, SK gubernur dan sebagainya. Itu berarti ada dokumen-dokumen pemerintah. Ini yang berdasarkan kepentingannya. Ada juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Dokumen dinamis itu adalah dokumen yang masih digunakan secara langsung ya dalam pekerjaan di kantor sehari-hari, itu dokumen dinamis. Jadi dokumen-dokumen yang dalam kesehariannya di lingkungan kantor itu masih digunakan secara langsung. Nah, dokumen dinamis ini dibagi menjadi 3, ada aktif, semi aktif, dan inaktif. Aktif itu yang masih terus digunakan setiap hari, setiap saat. Semi aktif ini yang penggunaannya sudah mulai menurun. Mulai menurun penggunaannya. Kemudian inaktif berarti yang sudah tidak digunakan, yang disimpan. Kemudian yang kedua adalah dokumen statis, yaitu dokumen yang sudah tidak secara langsung sudah tidak digunakan lagi dalam proses pekerjaan kantor. Statis artinya diam, sudah tidak digunakan tapi hanya disimpan saja. Itu statis. Kalau dinamis yang selalu digunakan, kalau statis yang tidak digunakan secara langsung.
Kemudian berikutnya adalah yang jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya atau wujudnya, wujud barangnya. Nah, yang pertama ada dokumen literer. Dokumen literer itu adalah dokumen-dokumen yang ditulis, dicetak, digambar, atau direkam. Jadi, misalnya disimpan di flash disk. Tulisan disimpan di flash disk. Itu bisa dikatakan sebagai dokumen literer. Ditulis dengan tangan, dicetak, diketik, ya, diketik atau dicetak, terus digambar baik dengan tangan maupun dengan aplikasi, kemudian direkam, itu juga dokumen kategori dokumen literer. Kemudian ada dokumen korporil. Kalau dokumen korporil itu adalah dokumen yang berupa benda-benda sejarah, misalnya ada patung, ada lukisan, ada guci, ya, guci, barang-barang sejarah yang langka lainnya, kemudian misalnya keris, ya, pokoknya benda-benda yang mengandung sejarah, ada keris, ya, senjata-senjata zaman kerajaan dulu, ya, itu dokumen korporil. Terus patung-patung, ya, patung-patung, ya, itu. Kemudian misalnya berupa seperti piring antik atau barang-barang antik yang memiliki nilai sejarah. Nah, itu, ya, itu adalah dokumen korporil. Kemudian yang ketiga adalah dokumen privat. Ini yang ada kaitannya dengan surat-surat atau arsip. Kemudian juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, ini dinamis, langsung aktif, semi aktif. Ini yang sudah, ini sudah tadi ya. Jadi fungsinya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini jenis-jenis dokumennya ya, terakhir yang ini. Kemudian kita lanjutkan ke cara pengiriman dokumen online. Nah, kalau sekarang ini sering kita melakukan komunikasi pengiriman data-data dan informasi dalam bentuk online. Sehingga kita juga harus tahu bagaimana cara pengiriman dokumen online. Nah, caranya diantaranya adalah mengirim dokumen dengan menggunakan surat elektronik atau surel, ya, surel atau surat elektronik atau electronic mail. Tentunya sebelum dikirim, kalau misalnya itu berupa surat atau apa yang harus dilampirkan, tentunya harus mungkin bendanya di-scan dulu. Misalnya kita akan mengirimkan ijazah kita, maka di-scan dulu baru dikirimkan melalui email, dilampirkan dengan email, pada email. Itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengirimkan dokumen dengan melalui aplikasi WhatsApp atau WA. Ya, melalui WA itu bisa. Sering kita lakukan seperti itu. Kemudian bisa juga kita mengirimkan dokumen online dengan menggunakan atau melalui aplikasi Telegram Messenger. Ya. Kemudian juga menggunakan Yahoo Messenger dan lain-lainnya. Mungkin tidak semuanya bisa disebutkan di sini. Nanti silakan kalian mencari tahu apa saja selain yang saya sebutkan di sini. Ya. Ini cara pengiriman dokumen online. Sedangkan teknisnya atau caranya, maka kalian bisa eksplorasi, ya, bisa mencari tahu melalui tutorial. Atau nanti untuk yang mengirimkan melalui kelas melalui
kelas maya atau kelas virtual, nanti bisa kita melalui platform seperti Edmodo, ya, seperti Edmodo, seperti bisa juga kita punya e-learning, kita melakukan pengiriman melalui Google Classroom dan sebagainya seperti itu. Itu juga cara-cara pengiriman dokumen online bisa kita lakukan dengan itu. Kemudian setelah cara mengirimkan, kita bagaimana menyimpan, di mana kita harus menyimpan file atau dokumen online yang aman. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama menggunakan cloud storage Dropbox, ya, storage Dropbox. Ini bisa menyimpan file kalian hingga 2 GB, ya. Ini dengan menggunakan cloud storage Dropbox. Kemudian bisa juga dengan menggunakan ruang penyimpan pada Google Drive. Ini juga gratis hingga 15 GB. Dokumen yang bisa disimpan di Google Drive ini bisa berupa file Photoshop hingga video dan gambar. Jadi sebenarnya apapun bisa, ya. Yang penting tidak melebihi kapasitas yang ditentukan gitu. Jangan sampai melebihi. Kemudian dengan menggunakan cloud storage Amazon Cloud Drive, ini gratis hingga 5 GB. Kemudian dengan menggunakan ruang penyimpanan OneDrive, ini juga gratis hingga 7 GB. Jadi kita itu banyak anak-anak ya tempat untuk menyimpan. Di ponsel Android itu biasanya juga sudah terinstall alat-alat penyimpanan seperti ini. Ada CloudMe, ada apa itu bisa digunakan untuk menyimpan juga. Ya. Kemudian menyimpan file di file saya seperti itu ada juga. Jadi banyak digunakan. Ya. Untuk alatnya ya bisa berupa untuk menyimpannya itu sarananya bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop, bisa ponsel Android, iPod, iPhone, dan sebagainya. Itu bisa. iPod, iPad, tab, dan sebagainya bisa. Ya. Jadi itu sarananya. Nah, baik anak-anak, demikian informasi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Memang ini semuanya tidak sempurna, ya. Silakan untuk dipelajari, didengarkan baik-baik, dibuka, diputar ulang, kemudian dieksplorasi tentunya ya. Jangan hanya dibiarkan dibaca, didengarkan cukup, tapi teknik-teknik yang ada di dalamnya, prakteknya, itu kalian harus banyak belajar, banyak mengeksplorasi diri ya. Jangan hanya bersifat teori, tetapi juga bersifat praktek. Demikian anak-anak yang perlu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Nah, semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa meningkatkan wawasan kalian, sehingga ini bisa digunakan sebagai bekal untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya praktek ya. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti melalui chat WA dan sebagainya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Semakin hari semakin baik ya, semakin banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber materi ini kami ambil dari sumber-sumber berikut ini. Terima kasih.